sesuai dengan informasi yang saya terima melalui Humas pada saat kemarin, memang ada pemanggilan terhadap terlapor F ya, terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Sebagaimana informasi yang saya terima kemarin, memang hari Jumat besok dimintai keterangan. Jadi prosesnya adalah dimintai keterangan. Kita lihat seperti apa kehadirannya, apakah dia hadir atau tidak, kita tunggu besok. Karena besok informasi yang saya terima, kakaknya Niki, Edwin akan datang ke Polres untuk juga ingin mengetahui seperti apa orang yang akan dipanggil yang membuat menderita kemenakannya. Seperti itu yang disampaikan kepada saya, dan dia minta supaya Bang, kalau ada waktu habis sholat Jumat Bang, kita ke Polres Bang, kita lihat dia datang atau tidak datang orang yang membuat menderita kemenakan saya. Itu seperti yang disampaikan oleh itu. Bang, terkait kondisi psikis Loli sendiri sejauh ini gimana? Kalau dia kan sudah lebih baik ya, lebih jauh dari orang-orang yang selama ini mungkin memberikan informasi atau masukan yang tidak benar. Saat ini dia ada dalam pengawasan dan perlindungan dari sebuah lembaga di mana itu atas permintaan Nikita. Jadi Nikita itu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, ingin terbaik ada perlindungan buat anaknya. Karena apa? Karena dia juga mendengarkan, mengetahui dalam berita acara pemeriksaan, dalam berita acara permintaan keterangan itu ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga dia mengambil sikap, Bang, ajukan permohonan, saya bilang. Setelah dia tahu bagaimana, ajukan permohonan untuk perlindungan. Dan sekarang Laura itu ada di bawah perlindungan sebuah lembaga yang diatur dalam undang-undang, dan itu adalah lembaga negara. Bang, kemarin kan juga sudah ada 11 saksi dan 2 yang belum diperiksa, 13 ya Bang jumlahnya. Ya. Sejauh ini ada saksi dari keluarga Bang, mungkin nanti akan dihadirkan? Sementara belum. Sementara saksi-saksi yang langsung terkait itu adalah saksi yang mengetahui kejadian. Jadi saksinya terbagi dari saksi yang mengetahui kejadian pada bulan April. Dan itu yang luar biasa sekali, yang dahsyat sekali. Bahkan dia sempat berinteraksi itu, bertemu, ngobrol, ngopi bareng, bahkan sempat dia naik ke apartemen, menceritakan dan sebagainya, dan itu sudah dituangkan dalam pemeriksaan. Yang kedua, saksi yang mengetahui kejadian di bulan Juni itu ada 2 orang. Nah, ada saksi lagi yang juga, jadi ada saksi yang berinteraksi langsung, itu saksi di bulan April berinteraksi langsung, saksi di bulan Juni berinteraksi langsung. Ada juga saksi di bulan Juni, April dan bulan Juni yang berinteraksinya melalui komunikasi WhatsApp, mengirimkan foto dan sebagainya, dan itu sudah menjelaskan ke penyidik pada saat dilakukan proses pemeriksaan. Jadi saksi-saksinya terpecah dengan cerita kejadian dan peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu rangkaian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana ini. Seperti itu. Besok kan rencana itu kan Saksi itu disampaikan, tapi itu adalah proses penyidik yang bisa menyampaikan. Seperti apa, saya tidak punya hak untuk menyampaikan ke media atau ke masyarakat, karena yang jelas saksi itu datang. Saksi itu adalah saksi yang tahu pada peristiwa bulan April, saksi yang tahu pada peristiwa bulan Juni. Ada saksi yang berkomunikasi langsung, ada saksi yang berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dan percakapan melalui media. Bang, besok kan rencananya kakaknya Niki akan hadir. Mungkin ada pembicaraan Nikinya juga ikut hadir Bang, untuk nemuin. Kalau Niki saya belum berkomunikasi dari tadi, saya nanti sebentar saya akan telepon dia. Tapi yang jelas Edwin telepon saya, tolong Bang, sama-sama kita ke Polres. Ayo nih jam berapa, saya bilang gitu. Kita habis sholat Jumat saja, lebih enak habis sholat Jumat kita datang, kita lihat. Saya ingin ketemu. Saya bilang jauh-jauh saja, jangan bertemu, nanti kamu emosional. Kita soal visum mana Bang? Soal visum kemarin Bang, hasilnya Bang? Visum langsung ke penyidik ya, dan ke Humas. Berarti belum tahu hasilnya Bang? Ke Humas saja, karena gini ya,
visum itu bahasanya gini, visum et repertum, dan visum itu pro justisia. Jadi kalau namanya pro justisia itu kita tidak punya hak, dan itu adalah terkait dengan proses hukum. Itu haknya penyidik, haknya polisi. Nah, kalau haknya polisi tanyakan kepada mereka. Biasanya visum itu mendetailnya itu ada dalam sebuah konklusi atau kesimpulan dan sebagainya. Kalau saya nggak punya hak. Bang, ingin mempertegas saja Bang, berarti visum itu ingin mempertanyakan masalah tentang keperawanannya ini ya Bang? Tanya langsung ke penyidik. Seperti itu ya? Yang jelas visum itu nanti yang akan membuka cerita ini, ya. Yang membuka itu. Bang, bisa bilang besok Jumat Rahmat bagi Eva. Ya, itu jadi gini, proses ini kita ikutin saja. Jadi proses hukum kita ikutin. Apakah ini proses penyelidikan? Jadi ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Seingat saya saat ini proses penyelidikan. Artinya adalah mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa dan perbuatan pidana. Nah, seperti apa kelanjutannya? Alangkah baiknya tanyakan kepada Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, sejauh ini sudah ada obrolan sama Niki Bang. Mereka sudah melaporkan Eva, mungkin melaporkan kuasa hukumnya sudah ada obrolan Bang? Kuasa hukum maksudnya? Kuasa hukumnya Eva yang mau ingin dilaporkan mungkin? Kalau ada komunikasi ke sana, kita fokus. Jadi ada beberapa dokumen yang sempat dikirim ke saya, tapi saya bilang, Nik, kita fokus kepada untuk melindungi anakmu saja dulu. Kita fokus kepada adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Kita fokus itu dulu. Ini yang harus kita fokuskan. Saya mencari saksi, saya berkomunikasi dengan saksi, dan alhamdulillah saksi semua yang hadir itu saksi yang ingin menegakkan kebenaran dan mereka datang. Kamu mau bantu? Saya mau bantu, Bang. Saya yang tahu. Oke. Bang, sempat Berikan ada kesaksian. obrolan dengan Niki Bang, kalau dia tuh pengen hadir, mau ketemu akan seperti apa Bang? Ada mau Disampaikan Ada, mungkin, Bang. nggak mungkin lah dia mau ketemu. Ngapain juga? Ada apa kepentingan apa nih mau ketemu? Yang jelas dia ingin orang yang dilaporkan itu segera diproses secara hukum. Jika memang terbukti mau segera dilakukan penahanan. Bang, Kan sempat ada komunikasi telepon Bang. Gimana Bang? Sempat ada komunikasi telepon yang Itu kan kejadian pada saat kita meminta supaya Lori ikut, dan itu adalah di luar perkiraannya dia. Itu ya, saat itu dia menelpon Lora, tapi yang angkat adalah Nikita. Bang, seandainya Eva tidak hadir Bang, apakah akan dijemput oleh pihak kepolisian? Tanya polisi. Yang jelas aturan di KUHAP itu ada bagaimana proses pemanggilan pertama, kedua, dan seterusnya itu. Tapi kalau memang penyidik memerlukan karena sudah ada hal-hal yang luar biasa, penyidik punya hak untuk melakukan tindakan segera. Bang, cukup bukti sama saksi Bang, kalau bisa mungkin hadir besok langsung dijerat bersama gitu Bang. Saya berharap proses ini segera. Jadi silakan tanyakan ke penyidik ya, karena penyidik yang mempunyai hak untuk menilai, merangkaikan fakta-fakta ini. Jadi saksi ada, bukti tertulis ada, saksi-saksinya ada. Saksi bercerita dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu kejadian terhadap satu subjek hukum yang bernama Laura. Jadi subjek hukumnya Laura, tapi peristiwanya ada di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Mereka berinteraksi langsung. Mereka yang tahu, kata Loli bercerita atau Laura bercerita, sehingga itulah yang membuat Nikita pada saat di Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan, saya kaget begitu saya mendengar keterangan saksi. Seperti itu kalimatnya. Tapi apa? Saya bilang, Nik, apa yang kau tahu cukup untuk kamu. Lainnya biar serahkan kepada penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, besok diperiksa Fadil bersalah atas saksi apa tidak mungkin dia langsung ditahan. Penyidik yang tahu. Silakan langsung ke Humas, karena saya dalam kapasitas adalah pengacaranya Nikita. Hak-hak untuk melakukan pemanggilan, melakukan proses penangkapan, proses penahanan, semuanya itu adalah hak penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia, yakni penyidik pada kesatuan yang menangani perkara tersebut adalah penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. tapi pihak Polres Bang, Bukti yang saksi-saksi lagi yang akan dipimpin. Saksi sih ada 2 lagi, tapi saya lagi berkomunikasi dengan penyidik. Ya
saksi ini juga saksi yang berinteraksi langsung. Nah, tinggal nanti bagaimana prosesnya, itu kan hak sepenuhnya ada di tangannya penyidik. Apakah diperlukan untuk saksi lagi yang saya sampaikan, kapan mau dilakukan pemeriksaan, itu penyidik yang mempunyai hak. Rata-rata saksi ini